Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you? I hope you are fine and stay healthy and also be happy as well. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 tentang things around me, melanjutkan dari minggu kemarin. Dan juga jangan lupa sebelum belajar berdoa menurut agama masing-masing agar materi yang kita pelajari itu lebih mudah masuk ke dalam memori dan kalian lebih cepat paham dengan materinya. Dan juga absen jangan lupa diisi ya, karena absen itu juga termasuk untuk penilaian harian. Kalian masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Masih ingat kan? Kemarin kalian belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti yang ada di ruangan kelas, table, chair, whiteboard, dan lain-lain. Dan ruangan yang ada di dalam rumah seperti living room, bathroom, bedroom, dan kitchen. Dan juga kosakata benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, ayo kita ingat-ingat lagi. Minggu kemarin Miss Tia menyebutkan kalimat Bobby is sitting on the sofa. Jadi, selain untuk menunjukkan waktu, in, on, dan at juga digunakan untuk menunjukkan tempat. In artinya di dalam, on artinya di atas, dan at itu untuk menunjukkan tempat yang spesifik seperti at cinema, at school, at home, dan juga menunjukkan kota atau negara seperti at Bengkulu, at Indonesia, dan lain-lain. In, on, dan at disebut preposition of place, yaitu kata depan yang menyatakan tempat. Contoh lain dari preposition of place adalah behind, di belakang, in front of, di depan, next to, di samping atau di sebelah, between, di antara, near atau dekat dan juga bisa di sebelah, above itu di atas tapi tidak menyentuh, below atau under yang artinya di bawah, in yang artinya di dalam, dan on yang artinya di atas tetapi menyentuh. Dari sekian banyak preposition of place yang telah kita lihat tadi, hari ini kita akan fokus ke in, on, dan under. Bisa kalian lihat di sini ada eraser dan box. Kalau kita taruh eraser ini dalam box, artinya in, yaitu the eraser is in the box. Kalau kita taruh di bawah, ini adalah the eraser is under the box. Tapi kalau kita taruh di atas, the eraser is on the box. Mari kita lihat contoh lainnya. Seperti kalau lihat di gambar ini, the ball is in the box. Di sini, the ruler is in a cup. Kata in itu untuk menunjukkan di dalam. Nah, kita akan lanjut ke on. On artinya di atas. Dapat kalian lihat di gambar ini, the book is on the table. Buku letaknya di atas meja. Sebelah sini, Bobby is sitting on the sofa. Bobby sedang duduk di atas sofa. Kemudian under untuk menyatakan letak di bawah. Kalian lihat di sini, the girl is under the tree. Di sini, the mouse is under the table. Menyatakan kalau bendanya itu di bawah. Setelah mempelajari preposition of place, sekarang kita akan mempelajari tentang kata yang digunakan sebelum menyebutkan kata benda, yaitu a, an, dan the. Dan juga
cara menyebutkan benda itu dalam bentuk jamak. Sekarang kita akan fokus ke artikel an, dan the. Apabila kita menyebutkan kalimat itu yang awalannya adalah huruf mati, maka kita menggunakan Tetapi kalau kita menyebutkan kata yang awalannya dibaca dengan huruf vokal seperti a, i, u, e, dan o, itu menggunakan an. Dapat kalian lihat di contoh di sini. Mari kita lihat contohnya sama-sama. A university, a ball, a pen, an umbrella, an eraser, an hour. Kalau lihat di sini, mengapa university itu memakai Karena dalam bahasa Inggris, u itu dibaca u. Jadi awalannya itu seperti huruf y, yaitu a university. Dan juga mengapa h di sini menggunakan an? Karena dalam bahasa Inggris, hour itu dibacanya hour. A adalah huruf vokal. Jadi an hour. Dan juga ada dua cara untuk menyebutkan the. Sama seperti dan an, the itu dibacanya kalau awalnya itu adalah huruf mati. Kalau hurufnya huruf hidup, baca the-nya itu adalah di. Misal seperti yang tadi, the university, the ball. Kalau kalian menggunakan the, bacanya adalah the eraser, the umbrella. Lanjut dengan kata jamak atau benda yang lebih dari satu seperti dua atau lebih. Bagaimana cara menyebutkannya? Yaitu ada dua cara, regular dan irregular. Regular itu katanya beraturan dan tinggal ditambahkan s atau es. Irregular itu adalah kata jamak yang tidak beraturan dan itu penyebutannya sesuai dengan bendanya. Kata jamak yang regular nouns itu tinggal ditambahkan s di akhirnya. Singular adalah tunggal dan plural adalah jamak. Contohnya bottle, bottles, cup, cups. Tambahkan es untuk kata yang diakhiri ch, x, ss atau s. Contoh box, boxes, watch, watches, moss, mosses, bus, buses. Untuk noun atau kata benda yang diakhiri f atau fe, ubah huruf f menjadi v dan tambahkan es di akhirannya. Contoh, wolf yang diakhiri f menjadi v, wolves. Wife yang merupakan huruf f menjadi huruf v, yaitu wives. Irregular nouns atau kata benda yang tidak beraturan. Dapat kalian lihat di sini untuk singular dan pluralnya itu berbeda. Child menjadi children, woman menjadi women, man kata jamaknya adalah men, mouse menjadi mice. Untuk kata yang diakhiri y, ujungnya menjadi ies, babies. Untuk akhiran y yang diawali dengan huruf vokal, akhirannya tinggal ditambahkan s menjadi toys. Dan untuk kata yang diakhiri dengan o itu tidak memiliki aturan yang pasti. Jadi harus diingat. Potato menjadi potatoes, memo menjadi memos, stereo menjadi stereos. Dan juga ada kata-kata yang kata singular dan pluralnya itu sama, seperti sheep menjadi sheep, deer adalah deer dalam jamaknya, dan series menjadi series dalam jamaknya. Selanjutnya, untuk menunjukkan kata benda, kita bisa menggunakan this, that, and those. Contohnya, this is a spoon. These are spoons. Contoh lain untuk yang mengatakan itu adalah that is a pencil. Those are pencils. Hari ini kita telah mempelajari chapter 4 tentang things around me. Untuk tugas minggu ini adalah buatlah video dengan menyebut
This is a pen. These are pens. Those are mirrors. Dan gunakan materi yang kita pelajari untuk membuat video dan kirim ke Google Classroom. Jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh chat Miss via WhatsApp. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you? I hope you are fine and stay healthy and also be happy as well. Hari ini kita akan mempelajari bab 4 tentang things around me, melanjutkan dari minggu kemarin. Dan juga jangan lupa sebelum belajar berdoa menurut agama masing-masing agar materi yang kita pelajari itu lebih mudah masuk ke dalam memori dan kalian lebih cepat paham dengan materinya. Dan juga absen jangan lupa diisi ya, karena absen itu juga termasuk untuk penilaian harian. Kalian masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Masih ingat kan? Kemarin kalian belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti yang ada di ruangan kelas, table, chair, whiteboard, dan lain-lain, dan ruangan yang ada di dalam rumah seperti living room, bathroom, bedroom, dan kitchen, dan juga kosakata benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, ayo kita ingat-ingat lagi. Minggu kemarin Miss Tia menyebutkan kalimat Bobby is sitting on the sofa. Jadi, selain untuk menunjukkan waktu, in, on, dan at juga digunakan untuk menunjukkan tempat. In artinya di dalam, on artinya di atas, dan at itu untuk menunjukkan tempat yang spesifik seperti at cinema, at school, at home, dan juga menunjukkan kota atau negara seperti at Bengkulu, at Indonesia, dan lain-lain. In, on, dan at disebut preposition of place, yaitu kata depan yang menyatakan tempat. Contoh lain dari preposition of place adalah behind, di belakang, in front of, di depan, next to, di samping atau di sebelah, between, di antara, near atau dekat dan juga bisa di sebelah, above itu di atas tapi tidak menyentuh, below atau under yang artinya di bawah, in yang artinya di dalam, dan on yang artinya di atas tetapi menyentuh. Dari sekian banyak preposition of place yang telah kita lihat tadi, hari ini kita akan fokus ke in, on, dan under. Bisa kalian lihat di sini ada eraser dan box. Kalau kita taruh eraser ini di dalam box, artinya in, yaitu the eraser is in the box. Kalau kita taruh di bawah, ini adalah the eraser is under the box. Tapi kalau kita taruh di atas, the eraser is on the box. Mari kita lihat contoh lainnya. Seperti kalau lihat di gambar ini, the ball is in the box. Di sini, the ruler is in a cup. Kata in itu untuk menunjukkan di dalam. Nah, kita akan lanjut ke on. On artinya di atas. Dapat kalian lihat di gambar ini, the book is on the table. Buku letaknya di atas meja. Sebelah sini, Bobby is sitting on the sofa. Bobby sedang duduk di atas sofa. Kemudian under untuk menyatakan letak di bawah. Kalian lihat di sini, the girl is under the tree. Di sini, the mouse is under the table. Menyatakan kalau bendanya itu di bawah.
mempelajari preposition of place, sekarang kita akan mempelajari tentang kata yang digunakan sebelum menyebutkan kata benda, yaitu an, dan the. Dan juga bagaimana cara menyebutkan benda itu dalam bentuk jamak. Sekarang kita akan fokus ke artikel an, dan the. Apabila kita menyebutkan kalimat itu yang awalannya adalah huruf mati, maka kita menggunakan Tetapi kalau kita menyebutkan kata yang awalannya dibaca dengan huruf vokal seperti a, i, u, e, dan o, itu menggunakan an. Dapat kalian lihat di contoh di sini. Mari kita lihat contohnya sama-sama. A university, a ball, a pen, an umbrella, an eraser, an hour. Kalau lihat di sini, mengapa university itu memakai Karena dalam bahasa Inggris, u itu dibaca u. Jadi awalannya itu seperti huruf y, yaitu a university. Dan juga mengapa h di sini menggunakan an? Karena dalam bahasa Inggris, hour itu dibacanya hour. A adalah huruf vokal. Jadi an hour. Dan juga ada dua cara untuk menyebutkan the. Sama seperti dan an, the itu dibacanya kalau awalnya itu adalah huruf mati. Kalau hurufnya huruf hidup, baca the-nya itu adalah di. Misal seperti yang tadi, the university, the ball. Kalau kalian menggunakan the, bacanya adalah the eraser, the umbrella. Lanjut dengan kata jamak atau benda yang lebih dari satu seperti dua atau lebih. Bagaimana cara menyebutkannya? Yaitu ada dua cara, regular dan irregular. Regular itu katanya beraturan dan tinggal ditambahkan s atau es. Irregular itu adalah kata jamak yang tidak beraturan dan itu penyebutannya sesuai dengan bendanya. Kata jamak yang regular nouns itu tinggal ditambahkan s di akhirnya. Singular adalah tunggal dan plural adalah jamak. Contohnya bottle, bottles, cup, cups. Tambahkan es untuk kata yang diakhiri ch, x, ss atau s. Contoh box, boxes, watch, watches, moss, mosses, bus, buses. Untuk noun atau kata benda yang diakhiri f atau fe, ubah huruf f menjadi v dan tambahkan es di akhirannya. Contoh, wolf yang diakhiri f menjadi v, wolves. Wife yang merupakan huruf f menjadi huruf v, yaitu wives. Irregular nouns atau kata benda yang tidak beraturan. Dapat kalian lihat di sini untuk singular dan pluralnya itu berbeda. Child menjadi children, woman menjadi women, man kata jamaknya adalah men, mouse menjadi mice. Untuk kata yang diakhiri y, ujungnya menjadi ies, babies. Untuk akhiran y yang diawali dengan huruf vokal, akhirannya tinggal ditambahkan s menjadi toys. Dan untuk kata yang diakhiri dengan o itu tidak memiliki aturan yang pasti. Jadi harus diingat. Potato menjadi potatoes, memo menjadi memos, stereo menjadi stereos. Dan juga ada kata-kata yang kata singular dan pluralnya itu sama, seperti sheep menjadi sheep, deer adalah deer dalam jamaknya, dan series menjadi series dalam jamaknya. Selanjutnya, untuk menunjukkan kata benda, kita bisa menggunakan this, that, and those. Contohnya, this is a spoon. These are spoons. Contoh lain untuk yang mengatakan itu adalah that is a pencil.
Those are pencils. Hari ini kita telah mempelajari chapter 4 tentang things around me. Untuk tugas minggu ini adalah buatlah video dengan menyebutkan 5 benda yang ada di rumah kalian. Contohnya, this is a pen. These are bags. Those are mirrors. Jadi gunakan materi yang kita pelajari untuk membuat video dan kirim ke Google Classroom. Jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh chat Miss via WhatsApp. See you!